Assalamualaikum. Selamat malam semuanya dimanapun sahabat berada. Malam ini pada tanggal 12 September ini adalah hari Minggu dan hari dimana sahabat semua lagi di rumah, lagi istirahat. Di Indonesia waktu bagian timur saat ini sudah jam 10 malam dan waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 9 dan waktu Indonesia bagian barat jam 8 malam. Saat ini kita akan mulai sebentar lagi untuk memberikan informasi yang insya Allah cukup bermanfaat buat sahabat semua. Ada banyak informasi yang saya menganggap penting untuk kita share. Mulai dari masalah COVID gitu ya. Kemudian PPKM yang kita berharap sudah bisa turun. Dan masalah internasional, ada Taliban, Amerika, Tiongkok. Itu penting sekali karena kita mungkin satu-satunya warga negara Indonesia yang mempromosikan tentang geopolitik dan geostrategi versi kekinian. Jadi saya berharap Anda bawa bolpen, bawa kertas, merekam, dan apapun itu, tolong nanti kalau direkam edisi yang awal ini tolong di-cut ya. Karena di sini mungkin hanya informasi-informasi awal sambil menunggu sahabat-sahabat semua untuk bergabung dalam beberapa menit lagi. Alhamdulillah sudah 2.700-an yang bergabung. Saya pikir kalau kita menunggu beberapa menit lagi, informasi penting dari dan untuk sahabat semua bisa didengarkan lebih banyak sahabat lagi. Sambil menunggu, suara saya mohon dicek. Kalau kurang keras saya akan tinggikan volume speakernya. Kalau cahayanya kurang terang tolong dikode dengan jempol dan lain sebagainya. Saya menggunakan speed dan suara yang sangat pelan. Jadi kalau suara di sini sudah terdengar, saya pikir akan menggunakan intonasi seperti pada saat ini. Jadi tidak berapi-api, juga tidak letoy seperti pejabat-pejabat yang ada pada saat ini. Kita juga nggak mau berapi-api, ntar disangka kita mau kampanye gitu ya. Jadi kita tahu, kita sebelum mulai kita membahas beberapa poin yang saya akan ceritakan. Nomor satu, mungkin kita akan cerita tentang Westphalian. Ini ada pelajaran sejarah. Kemudian tentang solusi dari COVID, tapi bukan orang yang terpapar COVID, tetapi tentang long COVID. Ini juga penting untuk kita diskusikan sebentar lagi. Jadi sahabat semua, kita sudah 3.500. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat berada yang hari ini merelay atau menonton atau menyaksikan Bosman Live yang akan menceritakan hal-hal yang menarik pastinya karena sudah lama kita tidak mengudara dan men-share. Jadi ada informasi nomor satu adalah tentang hilangnya akun YouTube dari Bosman. Ini menarik nih. Ini menarik. Jadi sahabat semua, akun YouTube Bosman beberapa saat yang lalu pernah hilang. Itu adalah setelah kita mendapatkan lebih dari 10 kali peringatan. Ternyata akun kita hilang. Dan saya ingat peristiwa hilang itu kita menuntut atau appeal dalam bahasa hukumnya. Kita menuntut keadilan dengan YouTube Indonesia dan YouTube internasional, dan juga kita berpikir lalu di situ didapat bahwa YouTube Bosman didapat informasi yang mengandung hoax, fake, dan disinformasi. Jadi dari 600, nggak nyampe waktu itu 500 sekian video dianggap mengandung hoax, mengandung
fake news atau informasi yang fake dan disinformasi-informasi yang salah. Itu kita menarik karena kita melihat informasi yang sama di tempat lain tidak didapat kritik. Ternyata kita baru sadar bahwa sistem algoritma dari sosial media, entah itu YouTube, IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, ternyata mereka kalau mendapatkan komplain dari 1-2 orang, mereka tidak peduli. Tetapi kalau komplainnya sampai 1000, mereka memperhatikan, bahkan algoritma robotnya langsung memperingati sosmed yang diserang dalam tanda petik. Nah, rupanya kita mendapatkan serangan dari ribuan akun-akun yang menyatakan video-video narasi Bosman mengandung hoax, fake, dan disinformasi terhadap itunya. Nah, ini menarik karena sistem algoritma dari sosmed tersebut ya langsung aja men-take down semuanya. Dan tapi itulah kebebasan berpendapat. Kita tahu bahwa saya ingat salah satu tim kita, Pak, yang punya YouTube kan Google, Pak. Bagaimana kalau kita appeal atau mencoba bertanya ke Google gitu ya. Nah, menarik. Kita melakukan appeal, kita berdiskusi bahwa tolong dicek dari 600 video Bosman tersebut, yang mana yang Anda anggap fake, yang mana yang Anda anggap hoax, yang mana yang Anda anggap disinformasi. Kita mau menantang atau men-challenge. Saya ingat peristiwa itu adalah hari Minggu jam 1 malam. Jadi hari Sabtu di Amerikanya jam 1 siang. Kita appeal selama beberapa jam dan kemudian alhamdulillah jam 4 pagi itu YouTube kita on lagi gitu ya. Dan kita mendapat peringatan. Nyawa kita hilang 1, kalau 0 maka akan hilang selamanya. Dan sejak saat itu kita terpikir bahwa suatu hari, karena mereka para buzzer ini sudah tahu bagaimana membungkam video-video kita, maka kita sudah yakin bahwa video kita akan dibungkam untuk selamanya. Dan makanya kira-kira tak lama setelah itu kita melakukan bukan konferensi pers, tetapi kita naik ke live YouTube, live IG. Kita mengatakan bahwa sahabat semua, Anda diizinkan untuk re-upload atau ambil semua informasi tadi, naikkan ke YouTube channel Anda atau ke sosial media Anda. Kalau Anda mendapatkan AdSense, Anda mendapatkan benefit iklan, apapun ambil 100%. Tapi mohon jangan menggunakan nama yang menjadi trademark dari Bosman, seperti nama Bosman, Mardigu, Wowi, Sontoloyo, dan lain sebagainya. Anda semua mengerti. Lalu kita melakukan hal yang seperti rutin kita lakukan. Kita memberikan pelajaran-pelajaran yang mungkin lebih spesifik. Kita memberikan julukan kepada orang-orang yang setuju dengan prinsip kita dengan nama New Mind. Sekarang pertanyaan, New Mind itu apa? New Mind adalah yang mereka mempunyai pemahaman terhadap New Economic Model. New Economic Model. Kita adalah kaum secara ekonomi tidak lagi berkiblat pada Adam Smith dan Keynesian. Kita menyebut diri kita adalah post-Keynesian atau Keynesian yang sudah kita lewati. Dan mazhab kita ini dipakai oleh Michael Hudson atau Hudsonian. Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya tahun 1971 menyarankan pemerintahan Nixon untuk melepas jaminan emas dalam memprinting dolar. Kemudian menggunakan petroleum untuk printing money sebagai underlying dolar, dan hutang negara-negara lain untuk printing dolar. Sejak tahun 1971 Amerika awal menjadi negara superpower dan terus mengontrol dunia dengan energi dan currency. Kemudian Michael Hudson ngajar di Peking University tahun 1989. Partai Komunis Cina mengadopsi Hudsonian atau post-Keynesian sebagai platform ekonomi dalam negerinya. Dan dua negara tersebut sukses dalam 20 tahun dari 89 ke 2008, di mana adalah Olimpiade Beijing waktu itu. Dunia tercengang dalam 20 tahun saja